Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik. Pada minggu ini kita akan mempelajari tentang meneladani gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Sebelumnya Ibu mau nanya dulu. Di sini udah pada hafalkan urutan Khulafaur Rasyidin? Ya, bagus. Coba Atika. Ya, bagus. Oke. Yang pertama yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Dan yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Pada pertemuan kali ini kita akan membuat 4 kelompok diskusi. Kelompok pertama akan membahas Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kelompok kedua akan membahas Khalifah Umar bin Khattab. Kelompok ketiga akan membahas Khalifah Utsman bin Affan. Dan kelompok keempat akan membahas Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ibu akan memberikan waktu 15 menit untuk berdiskusi. Di sini ada 2 topik untuk didiskusikan. Topik pertama yaitu bagaimana proses pengangkatan keempat Khulafaur Rasyidin. Kelompok pertama kan mendapatkan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kelompok pertama akan berdiskusi tentang bagaimana proses pengangkatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Begitu dengan seterusnya, kelompok 2, 3, dan 4. Topik kedua yaitu bagaimana sifat dan pola kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Kelompok pertama mendapat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi bagaimana sifatnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan bagaimana pola kepemimpinannya. Kelompok 2, 3, dan 4 seperti itu juga. Baik, silahkan dimulai diskusinya. Baik, karena waktunya sudah habis, Ibu persilahkan kepada setiap kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya. Baik, terima kasih. Ibu rasa sudah cukup jelas hasil diskusi kalian. Di sini Ibu akan menambahkan sedikit tentang materi hari ini. Yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Sejak kecil beliau terkenal dengan sifat yang lemah lembut, jujur, dan sabar. Beliau telah bersahabat dengan Rasulullah SAW sejak remaja. Nabi memberinya gelar As-Siddiq, berarti yang berkata benar, setelah Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar diangkat menjadi khalifah dengan jalan musyawarah antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin di Saqifah Bani Sa'idah, balai pertemuan di kota Madinah. Dalam masa kepemimpinannya yang terbilang singkat, Abu Bakar telah mencapai usaha dan prestasi yang sangat luar biasa. Antara lain memberantas penolak pembayar zakat, melakukan ekspansi ke wilayah Irak, Syria, Hirab, memerangi nabi palsu, dan sangat gigih dalam melindungi orang yang memeluk agama Islam. Sebelum meninggal karena sakit, Abu Bakar mewasiatkan Umar bin Khattab untuk menggantikannya. Khalifah berikutnya yaitu Umar bin Khattab adalah satu di antara nama-nama Khulafaur Rasyidin sekaligus tokoh besar dalam sejarah Islam yang paling berpengaruh. Ia dikenal dengan pribadi yang berani, bertekad kuat, dan tegas. Umar merupakan salah satu sahabat dekat Nabi dan juga merupakan ayah dari Hafsah, istri Nabi Muhammad SAW. Di bawah masa kekhalifahan Umar, Islam tumbuh dengan sangat pesat. Didukung dengan kondisi politik yang lebih stabil, Islam berhasil mengambil alih Mesopotamia, sebagian Persia, serta Mesir, Palestina. Khalifah selanjutnya yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah satu di antara nama-nama Khulafaur Rasyidin sekaligus tokoh besar dalam sejarah Islam yang paling berpengaruh.
Ia dikenal dengan pribadi yang berani, bertekad kuat dan tegas. Umar merupakan salah satu sahabat dekat Nabi dan juga merupakan ayah dari Hafsah, istri Nabi Muhammad SAW. Di bawah masa kekhalifahan Umar, Islam tumbuh dengan sangat pesat. Didukung dengan kondisi politik yang lebih stabil, Islam berhasil mengambil alih Mesopotamia, sebagian Persia, serta Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari Kekaisaran Romawi. Selain itu, pembentukan Baitul Mal menjadi gebrakan besar Umar di bidang ekonomi. Berkat keberhasilannya atas penaklukan yang berlangsung pada masa pemerintahannya, Umar mendapat gelar Amir al-Mu'minin atau komandan orang-orang beriman dan dikenal sebagai Al-Faruq atau tegas membedakan benar dan salah. Khalifah selanjutnya yaitu Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga sekaligus Khulafaur Rasyidin dengan masa kekuasaan terlama. Utsman dikenal sebagai pribadi yang lembut dan murah hati. Mulanya Utsman memeluk Islam karena ajakan Abu Bakar dan menjadi salah seorang sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Beliau mendapat gelar Dzun Nurain atau yang memiliki dua cahaya. Utsman adalah seorang saudagar kaya dan cerdas sejak muda. Meski demikian, ia memiliki sifat sederhana. Sumbangsihnya yang paling menonjol adalah sifat kedermawanan dalam memberikan harta yang digunakan untuk kepentingan Islam. Utsman juga dikenal atas peranannya dalam mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, menyalin dan membukukannya. Karena jasa besarnya yang bermanfaat bagi umat Islam itulah maka mushaf tersebut dinamakan Mushaf Utsmani. Khalifah yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah nama Khulafaur Rasyidin yang terakhir setelah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ali diberi gelar khusus Karamullah Wajhahu yang artinya semoga Allah memuliakannya. Masa kekuasaan Ali merupakan periode tersulit dalam sejarah Islam karena terjadi perang saudara pertama kalinya di dalam tubuh umat Islam yang disebabkan oleh terbunuhnya khalifah ketiga Utsman bin Affan. Meski demikian, terlepas dari perbedaan pendapat mengenai status Ali dan kepemimpinannya atas umat Islam, kaum Sunni dan Syiah mengaku bahwa Ali memiliki pribadi yang soleh, adil, dan berani. Ali begitu berjasa dalam membenahi keuangan negara, Baitul Mal, memajukan bidang ilmu bahasa, pembangunan, meredam pemberontakan di kalangan umat Islam. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Dapat disimpulkan keteladanan apa yang bisa kita dapat dari kisah Khulafaur Rasyidin. Jikalau nanti murid-murid Ibu ini ada yang menjadi presiden, menjadi gubernur, pokoknya menjadi pemimpin, Ibu doakan semoga jujur seperti Abu Bakar, berani dan tegas seperti Umar, cerdas dan dermawan seperti Utsman, dan adil seperti Ali. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kita dapat berjumpa di minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.